Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dikuasai oleh Partai Gerindra dan PKS yang pada saat Pilpres merupakan lawan politik Jokowi, termasuk Ridwan Kamil. Bagaimana konstelasi politik di Jawa Barat setelah mereka mulai bekerja? Untuk membahasnya kini telah hadir di studio kami. Yang pertama di samping saya adalah Bapak Abdul Haris Bobiho. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Idil selaku akademisi di sini. Selamat pagi Pak Idil. Kita akan mencoba juga mengulas lebih dalam lagi sebetulnya mengenai tema hari ini. Karena seperti yang kita lihat bahwa memang setelah digelarnya Pilkada serentak dan Pilpres. Nah, saat ini kita lihat bahwa memang yang cukup banyak menguasai kursi di parlemen, khususnya di DPR Provinsi Jawa Barat, adalah partai PKS dan juga Gerindra. Sementara seperti yang kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat bukanlah berasal dari koalisi yang menguasai kursi di DPRD, kurang lebih seperti itu. Saya ingin tanyakan pertama kepada Pak Haris. Pak Haris sejauh ini melihat kondisi yang ada di mana memang banyak rekan-rekan dari Pak Haris, dari Gerindra, kemudian juga rekan-rekan PKS ini banyak menguasai. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Rampes. Jadi ini adalah memang suatu kerja keras sejak 2009 yang lalu, sejak pemilu kita yang melakukan kegiatan. Kemudian di mana Gerindra ketika 2009 punya 9 kursi, kemudian pada 2014 jadi 11 dan alhamdulillah sekarang menjadi 25. Dan sejarah Pilpres pun di Jawa Barat ini alhamdulillah selalu Pak Prabowo itu menjadi pemenang di Jawa Barat. Okay. jadi ini yang menjadi modal kami Partai Gerindra dan salah satu yang membuat kenapa Partai Gerindra kemudian sekarang ini menjadi yang terbanyak di Jawa Barat. Saya kira memang yang paling penting adalah memang efek Prabowo Subianto itu sendiri merupakan efek yang terdasar di mana mengangkat Partai Gerindra sebagai pemenang pada saat ini. Oke, jadi seperti yang Pak Haris sampaikan tadi bahwa apa yang didapatkan saat ini oleh Gerindra, kita bicara Gerindra dulu di sini, ini adalah kerja keras yang dilakukan bahkan sejak 2009 ya Pak Haris, untuk bisa sampai di tahun ini. Cukup lama ya proses untuk bisa akhirnya mendapatkan suara yang cukup banyak di Jawa Barat begitu. Itu bertahap kita dari 2009 hasilnya memang kursi provinsi ya, kita hanya 6 jadi 11, 2014, 11 menjadi 25. Ini saya kira peningkatannya hampir 100%. Dan ini memang yang dilakukan kerja keras teman-teman dan tentunya efek Prabowo Subianto sebagai calon presiden kemarin itu yang membuat Partai Gerindra begitu dahsyat sehingga bisa menguasai parlemen di Jawa Barat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Idil di sini. Pak Idil, kalau kita mendengar yang disampaikan oleh Pak Haris, artinya kalau melihat dari kondisi di parlemen cukup banyak kursi dikuasai oleh Gerindra dan juga PKS, ini memang tidak terlepas dari suara Prabowo Subianto sendiri di Pilpres, khususnya untuk mendapat suara di Jawa Barat. Pak Idil melihat seperti apa kondisi ini? Ya pasti, bahwa kita sudah paham betul kalau Jawa Barat itu adalah basisnya partai yang bukan Jokowi, maksudnya begitu, yang bukan mendukung Jokowi. Bukan koalisi. Bukan koalisi Jokowi Dodo pendukung begitu Jokowi ya. Dodo. Itu semua paham betul. Maka kalau kita kemudian tarik ke belakang dalam proses-proses politik yang dilakukan dari Gerindra, PKS dan lain sebagainya, itu sebetulnya satu arah. Dan kebetulan sekali, dan ya tentu kalau dalam politik yang tidak ada yang apa namanya sesuatu yang tiba-tiba datang, tapi ada by design yang kemudian dilakukan. Nah, kemudian tadi Pak Haris sudah mengatakan dari 2009 terus dikawal proses itu. PKS juga sama. Dan kebetulan memang efek dari Prabowo Subianto sebagai calon presiden itu mendapatkan berkah besar bagi Gerindra untuk mendapatkan suara terbesar banyak saat ini. PKS pun begitu saja juga sama karena bagian dari proses politik itu. Jadi saya sih tidak mengheran sebetulnya dengan kondisi yang kemudian diperoleh oleh Gerindra maupun PKS sehingga mendapatkan suara terbanyak dan juga mendapatkan kursi terbanyak di DPRD provinsi. Oke, tidak heran dengan kondisi yang ada. Tidak heran. Oke, baik. Kemudian kalau kita lihat ya di layar kaca, ini ada jumlah-jumlah kursi partai di DPRD Jabar. Memang yang paling banyak adalah Gerindra, diikuti oleh PKS, kemudian juga PDIP, seperti itu ya. Nah, melihat kondisi ini sebetulnya Pak Haris sudah prediksi sejak awal atau bagaimana nih Pak Haris? Ya, saya kira memang menurut survei yang dilakukan secara internal, kita memang melihat bahwa keberadaan Gerindra Jawa Barat begitu sangat ya masyarakat itu begitu
simpati dengan Gerindra. Oh, oke. Karena adanya Prabowo yang terus-menerus selama ini saya kira ketika 2014 beliau juga di sini sebagai pemenang, nah itu jadi modal awal kami untuk bergerak. Dengan itu kami mendatangi para konstituen, masyarakat, dan kami selalu membawa ini adalah partainya Prabowo, kita meneruskan. Apalagi pada saat ini Prabowo sebagai presiden. Baik. Calon presiden. Yang menjadi banyak mungkin pertanyaan begini ya Pak Haris dan juga Pak Idil. Yang mendapatkan kursi terbanyak adalah dari koalisi yang berseberangan dengan Joko Widodo. Tapi kita tahu bahwa yang memenangkan Pilpres kemudian juga Gubernur Jawa Barat bukanlah berasal dari koalisi Pak Haris begitu ya. Ini bagaimana Pak Idil? Ya kalau itu sebetulnya dinamika yang kalau kita melihatnya biasa saja dalam sebuah dinamika politik. Tapi kalau kita kemudian kontekskan itu dalam persoalan Pilpres misalnya, ya memang akan lebih sedikit dinamis. Makanya saya sih memprediksi ke depan ini akan sedikit ramai lah. Sedikit ramai itu bagaimana sedikit Pak? ramai itu karena gini, konstelasi politik tidak hanya berlaku pada hari ini. Tapi yang paling dilihat itu kan di 2024 juga. Nah di 2024 itu tentu akan punya berbagai sesuatu yang kemudian dimunculkan lah. Termasuk kan ada upaya, maksud saya ada sebuah isu-isu politik mengenai Ridwan Kamil akan maju juga di 2024. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri sebetulnya buat Gerindra dan PKS begitu, supaya bagaimanapun Ridwan Kamil jangan sampai maju. Kan kurang lebih begitu ya kalau. Oke. Saya tanyakan sebetulnya maksudnya ramai oleh Pak Idil itu mungkinkah nanti setelah ini gejolak politik semakin menguat begitu? Ya, kondisinya? kita kan paham betul kalau Jawa Barat itu kan barometer, Mbak. Iya. Dan semua akan melihat atau memperhatikan Jawa Barat. Jawa Barat, betul. Nah, maka keramaian yang kemudian dimaksud di sini tentu adalah soal hubungan antara legislatif dengan eksekutif. Ya, bisa jadi mungkin nanti akan dilihat pada proses yang kemudian kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh Ridwan Kamil itu tentu tidak akan mudah mulus begitu saja karena dewannya dipimpin oleh Gerindra dan PKS. Nah, itu kan akan memberikan sebuah efek keramaian tadi maksud saya. Ya. Baik, kita masih akan terus membahas mengenai konstelasi politik kursi dewan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk berbincang langsung bisa menghubungi line interaktif di 022 200 4774. Tetap bersama kami di Ayu Syabar, kami akan segera kembali.